Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di dalam film tersebut, Chai-er masih terus berjalan, mendaki tanpa istirahat, dan bahkan nyaris runtuh. Kekuatan yang dalam dengan skala yang tak tertandingi, itu tampaknya telah mendukung tubuhnya yang semakin melemah. Bam! Di tangga ke-112, Chai-er tiba-tiba jatuh, dan dengan keras menghancurkan anak tangga di bawahnya. Tapi lengan kanannya masih mencengkeram permukaan halus tangga, dan dengan ujung jari kakinya yang menopang dirinya pada anak tangga yang lebih rendah, sehingga dia tidak akan terpeleset. Darah telah menutupi seluruh ujung roknya, dan saat berjinjitnya, ia meluncur di sepanjang jalan, dan wajah Chai-er yang awalnya sangat cantik, kini sudah menjadi penuh darah. Karena tubuhnya terlalu terbebani, tubuhnya pun mulai bergetar hebat. Hanya mata dan tatapannya yang tetap tegas dan penuh tekad. Dengan napasnya yang terengah-engah, dia hampir tidak berhasil berpindah posisi ke tangga lainnya, dan sekali lagi bersujud dengan keras. Jangan lanjutkan. Di kerumunan, seorang penonton tiba-tiba saja berteriak, dan segera, semua orang mulai mengikutinya bersama. Dia naik, dia pingsan. Dia naik lagi, dan dia pingsan lagi. Chai-er runtuh dari waktu ke waktu, dan terus memanjat berkali-kali. Ketika dia berhasil mencapai tangga ke-200, dia sudah sepenuhnya berlumuran darah. Ini sudah ke-7 kalinya dia jatuh pingsan di jalan menuju langit. Lutut Chai-er sudah tanpa kulit dan daging sedikit pun, dan tulang putihnya yang dalam sudah mulai terlihat. Dia tidak menyadari bahwa, tulang putihnya yang putih berkerut sepanjang waktu, dan karena kehilangan banyak darah, seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat. Hidupnya memudar dengan kecepatan yang mencengangkan, namun, ujung jalan menuju langit ini masih tidak dapat terlihat. Dari film tersebut, sosok Chai-er sudah tertanam kuat di benak seluruh penonton seperti beton. Pengisi suara muncul sekali lagi. Wakil ketua Chai-er pingsan sebanyak 7 kali, saat dia mendaki jalan ke langit selama beberapa hari. Film ini telah dikompresi kali ini. Emosi penonton tidak bisa lagi digambarkan dengan kata sederhana seperti kejutan. Beberapa wanita yang lebih lemah di antara hadirin pun, itu bahkan jatuh pingsan karena semua tangisannya. Bahkan Tentara Persatuan Aliansi yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, itu tersedak-sedak oleh isak tangis mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa, keinginan manusia bisa sekuat ini. Ini juga pertama kalinya mereka benar-benar menyaksikan apa yang telah dialami para pemburu iblis. Tepat ketika para penonton hampir pingsan karena beban emosional mereka, sebuah gerbang cahaya akhirnya muncul di jalan menuju langit. Ketika Chai-er menggunakan seluruh kekuatannya untuk akhirnya memasuki gerbang cahaya, seluruh penonton menahan isak tangis mereka dan bersorak. Lantai ke-7 menara keabadian yang indah pun segera muncul, begitu pula peti mati tempat Elux tertidur. Memang benar, bagi orang biasa, mereka memiliki rasa takut alami yang kuat terhadap undead. Namun, setelah pergolakan emosi tadi, mereka tidak lagi terkejut saat melihat Elux dalam wujud undeadnya. Elux berkata bahwa, dia membutuhkan detak jantung untuk menghidupkan kembali Long Hao Shen. Ketika Chai-er membalikkan sabit dewa kematiannya dan menusukkannya ke dadanya sendiri, jeritan hampir memenuhi seluruh kota. Ketika Elux berkata kepada Chai-er bahwa dia ingin menguji Long Hao Shen, pada dasarnya seluruh orang mendukungnya, karena mereka semua memiliki keraguan yang kuat terhadap Long Hao Shen. Apakah ketua mereka pantas mendapatkan semua yang telah dilakukan Chai-er untuknya? Setelah terbangun, Long Hao Shen menghadapi ujian dari Elux. Ketika dia mengatakan bahwa dia bersedia melepaskan keyakinannya untuk menyelamatkan Chai-er, seluruh penonton melonjak. Mereka akhirnya mengerti, bahwa Chai-er bukan satu-satunya yang jujur pada perasaannya. Ketua mereka rela melepaskan keyakinannya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga dari nyawanya hanya demi kekasihnya. Pada saat itu, status Chai-er dan Long Hao Shen naik ke ketinggian yang tak terlukiskan di benak mereka. Apakah kepercayaan undead dan sebagainya itu masih penting lagi? Tidak, sebelum cinta sejati ini muncul, sepertinya itu semua tidaklah penting. Terutama ketika Elux mengucapkan kamu menang, sorak-sorai meledak di antara seluruh penonton sekali lagi. Harus disebutkan bahwa efek dari film ajaib ini telah benar-benar melebihi ekspektasi asli dari orang yang menyarankan ini sejak awal, yaitu kepala kuil penyihir Li Zhengzi.
Itu juga melampaui imajinasi semua orang yang mendukung ide ini. Penonton hampir menjadi gila karena film ajaib itu. Mereka meneriakkan nama Long Hao Shen dan Chai untuk melepaskan emosi mereka. Dengan dasar yang lengkap, penonton lebih mudah menerima cerita Elux. Pengalaman sedih Elux serta pemahamannya itu, pada akhirnya diceritakan oleh Long Hao Shen dan Chai, dan pemurnian dirinya sangat mengejutkan penonton. Film berakhir dengan kata-kata dari leluhur Elux. Menahan semua kehidupan, mencabut semua SARS, dan dunia tanpa seseorang seperti aku. Sekarang, mereka secara bertahap menikmati malam yang semakin larut. Setelah hening sejenak dan damai, Long Hao Shen, Chai, dan secercah harapan yang cerah, menjadi apa yang mereka nyanyikan. Itu adalah malam tanpa tidur di kota suci, celah Gunung Selatan. Saat ini sudah siang hari, serta sudah waktunya untuk makan siang. Di penginapan yang tidak mencolok, percakapan yang hidup membuatnya sangat bising. Apakah kamu akan pergi malam ini lagi? Tidak bisa, aku tidak bisa pergi. Seorang gadis menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan menolak saran dari pria yang berbagi meja yang sama dengannya. Kenapa tidak bisa? Itu hanya akan disiarkan selama 10 hari, kamu tidak akan dapat melihatnya setelah itu. Aku tidak bisa pergi lagi. Jika aku pergi lagi, aku akan berakhir menangis sendiri sampai kering. Wakil Ketua Chai terlalu menyedihkan, iblis terlalu tercela. Jika bukan karena bakatku yang buruk, aku akan bergabung dengan tentara juga, dan pergi membunuh musuh di medan perang. Tepat sekali. Jangankan gadis sepertimu, bahkan pria sepertiku akan menangis setiap kali melihatnya. Itu terlalu menyentuh. Pantas saja ketua dan wakil ketua bisa memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Kesulitan yang mereka lalui adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Tepat sekali. Slumbering Calamity Elux itu juga cukup menyedihkan. Siapa yang mengiranya bahwa ahli nujum yang begitu kuat seperti dia, itu telah dipaksa masuk ke kondisi terburuknya, itu semua karena kenyataan. Ya, siapa yang tidak bersalah? Dan bukankah dia akhirnya bertobat? Dan dia dimurnikan oleh wakil ketua Chai, aku baru tahu setelah menonton layar tancap, bahwa undead dapat berpikir sendiri dan juga cerdas. Mereka tidak hanya berkembang dari pembantaian. Percakapan serupa pada dasarnya memenuhi jalan-jalan di seluruh Southern Mountain Pass. Bukan hanya Southern Mountain Pass. Film ajaib telah disiarkan di kota suci, dan juga 6 benteng besar lainnya. Kota-kota lain yang lebih jauh, itu masih menunggu layar kristal ajaib mereka dikirimkan. Lagi pula, tidak ada banyak yang mempunyai kristal ajaib. Hanya ada beberapa kota yang bisa mengaturnya. Setelah gelombang pertama pemutaran di kota suci dan 6 benteng besar selesai, layar kristal ajaib dibongkar dan diangkut ke kota-kota lain yang lebih jauh ke daratan. Sepanjang sejarah persatuan kuil, atau mungkin sejarah semua manusia, tidak pernah ada masalah dengan pengaruh sebesar itu. Menyebar dari mulut ke mulut, tidak hanya Chai dan Long Hao Shen yang secara bertahap menjadi teladan yang dikagumi semua orang, bahkan mereka hampir menjadi semacam kepercayaan. Itu menjadi sangat buruk, sehingga setelah diskusi antara Long Hao Shen dan anggota Persatuan Kuil, mereka memutuskan untuk menghentikan pemutaran film di Persatuan Kuil. Namun, pengalaman dia, Chai, dan secercah harapan yang cerah akan terus mempengaruhi beberapa generasi Persatuan Kuil. Tepat ketika Long Hao Shen dan Chai menjadi orang yang dikagumi semua orang, mereka malah tiba di Gunung Suci Kesatria di bawah iringan Yang Hao Han. Ini sudah ketiga kalinya Long Hao Shen datang ke Gunung Suci Kesatria. Dia memiliki perasaan yang sangat dalam untuk tanah suci para kesatria ini. Pertama kali dia datang ke sini, dia pergi bersama Hao Yue. Kedua kalinya dia datang ke sini, dia pergi bersama Star King. Setelah lebih dari 1 dekade, dia berubah dari anak laki-laki yang menjadi ketua Persatuan Kuil. Dia telah melalui banyak hal, seperti pantang menyerah, dan mendapatkan banyak hal yang lain juga. Ketika mereka berada sekitar 1000 meter jauhnya dari kabut yang menyelimuti Gunung Suci Kesatria, aura padat cahaya di sana mulai bergejolak. Samar-samar, kabut emas benar-benar melayang ke arah mereka bertiga secara tak terkendali. Long Hao Shen mengalami perasaan keintiman yang mendalam. Elemen cahaya dalam kabut emas yang samar ini mengalir ke arahnya, itu seperti seorang anak kecil yang telah menemukan rumahnya. Mengangkat tangan kirinya, Long Hao Shen sedikit tersenyum. Elemen cahaya lembut mulai berputar di sekelilingnya secara otomatis.
Sepanjang seluruh prosesnya, dia tidak melepaskan kekuatannya sendiri, dan itu semua terjadi secara alami. Yang Hao-Han yang kebetulan juga merupakan pusat kekuatan besar dengan elemen cahaya, dan juga seorang kesatria ilahi, itu tidak bisa menahan nafas dengan takjub ketika melihat pemandangan ini. Long Hao Shen benar-benar mengembangkan energi spiritual elemen cahayanya hingga batasnya. Bahkan elemen cahaya memperlakukannya sebagai sumber kekuatan. Long Hao Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap ke kedalaman kabut. Segera, kabut terbelah secara otomatis seperti tentara yang baru saja menerima perintah, dan membentuk sebuah jalan. 3 lelaki tua cacat dengan cepat tiba di tempat mereka berada. Ketiga lelaki tua itu langsung terkejut dengan keterkejutannya oleh kabut yang terbelah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sesuatu yang seperti itu. Namun, ketika mereka melihat Yang Hao-Han, mereka menjadi santai. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, orang yang telah mempengaruhi kabut gunung bukanlah kesatria ilahi pertahanan dan perencanaan ini, justru sebaliknya, itu adalah pemuda di sisinya. Gunung suci kesatria pada dasarnya terputus dari seluruh dunia. Meskipun beberapa tetua di sini telah melihat Long Hao Shen sebelumnya, itu hanya sebagian kecil dari mereka. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya ketiganya telah melihatnya. Hormat kepala kuil yang ketiga tetua itu mendekati mereka, dan melakukan penghormatan kesatria standar kepada Yang Hao-Han. Yang Hao-Han dan Long Hao Shen membalas gerakan mereka dengan hormat yang sama di waktu yang bersamaan. Aku harus mengganggu para tetua. Tolong bawa kami ke gua yang tersegel, ucap Yang Hao-Han, seperti yang dikatakan Yang Hao-Han, dia segera mengeluarkan sebuah lencana. Lencana di tangannya itu benar-benar dipahat dari kristal emas, dan ada beberapa prasasti dalam bahasa peri kuno. Setelah melihat lencana itu, para tetua membungkuk sekali lagi, sebelum berjalan dan mengelilingi Long Hao Shen, Yang Hao-Han, dan Chai Er. Mereka masing-masing mengeluarkan lencana emas juga. Cahaya keemasan itu berkedip-kedip, saat setiap lencana itu melepaskan 6 simbol setelah diaktifkan oleh para tetua. Sebanyak 18 simbol muncul dari 3 lencana, dan berputar-putar di sekitar semua orang yang disinai dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, pusaran emas besar menyelimuti mereka berenam. Kabut di sekitarnya bergolak hebat, dan di saat berikutnya, mereka menghilang. Long Hao Shen saat ini tidak lagi sama dengan di masa lalu. Dia bisa merasakan susunan sihir yang sangat besar di dalam gunung suci kesatria. Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa, seluruh gunung diciptakan karena susunan sihir. Satu-satunya cara untuk memahami rahasia di sini adalah, dengan mengenal susunan sihir atau meminta seseorang menjadi pemandu. Cahaya keemasan mereda, dan mereka muncul di tempat lain. Itu adalah tempat yang memberi Long Hao Shen rasa deja-vu. Mereka berada di dalam gua, dan di dindingnya, balok-balok batu berharga bertatahkan. Cahaya keemasan yang hambar segera menerangi seluruh gua. Di dalam gua, elemen cahayanya tidak kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan gunung suci para kesatria sama sekali. Itu hanya sedikit lebih kuat daripada di luar gua. Gua ini sangat besar. Atapnya setinggi 60 meter, dan gua itu memiliki bentuk melingkar yang tidak beraturan sejauh mata memandang, dan diameternya setidaknya sepanjang 300 meter, dan itu sama persis seperti lapangan umum yang sangat besar. Ada bentuk segi 4 di tanah. Bentuk-bentuk ini terkait erat satu sama lain, dan membentuk lingkaran besar yang semakin dekat ke tengah. Setiap bentuknya itu ditutupi dengan bahasa elf kuno yang redup. Setelah melihat ini, Long Hao Shen akhirnya ingat di mana tempat ini. Bukankah ini gua tempat dia diteleportasi melalui arai, yang memungkinkannya menemukan roomnya? Dia tidak pernah berpikir kalau dia akan kembali lagi ke sini. Yang Hao-Han mengangguk pada ketiga tetua. Terima kasih telah memimpin. Silakan kembali ke pos Anda, ucap Yang Hao-Han. Para tetua memberi hormat kepada Yang Hao-Han. Yang Hao-Han tiba sebelum Long Hao Shen, dan kemudian berkata, Hao Shen, gua yang tersegel hanya bisa membiarkan satu orang yang masuk. Chai Er dan aku akan tetap di sini untuk menunggumu. Para senior ini memiliki pengalaman yang sangat kaya, dan mereka juga telah tertidur di sana selama beberapa milenium, jadi, mereka mungkin agak sedikit aneh, kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Untuk berjaga-jaga jika situasi berkembang di luar kendalimu, gunakan energi spiritual untuk mengaktifkan lencana di tanganmu itu, kamu akan secara otomatis dipindahkan kembali ke sini, ucap Yang Hao-Han menyarankan.
Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan lencana yang dipahat dari kristal emas ini kepada Long Haoshen. Long Haoshen menerima lencana itu dan mengangguk pada Yang Haohan. Setelah itu, dia berjalan ke tengah gua. Ada sebuah lingkaran dengan lebar sekitar 9 meter. Simbol di tengahnya adalah yang terbesar. Namun, begitu dia mulai berjalan, dia dihentikan oleh ketiga tetua yang memimpin mereka ke sini. Salah satu tetua berkata kepada Yang Haohan dengan agak ragu-ragu. Kepala kuil Yang, tampaknya ini tidak mematuhi aturan, karena hanya Anda yang bisa memasuki gua yang tersegel ini, ucap salah satu tetua penjaga. Yang Haohan tersenyum sebelum menjawab, oh iya, aku lupa memperkenalkannya kepada kamu. Ini adalah Long Haoshen, seorang kesatria ilahi baru dari kuil kesatria kita. Dia telah memperoleh pengakuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan telah dianugerahi gelar kesatria ilahi kemuliaan dan kepemimpinan oleh kuil kesatria, dan dia juga adalah pemimpin dari 6 kesatria suci kita. Di masa depan, lencana gunung suci ini akan menjadi miliknya, jawab Yang Haohan. Ketiga tetua menjadi terkejut pada saat yang bersamaan. Mereka segera mulai memandang Long Haoshen secara berbeda. Mereka semua adalah anggota lama kuil kesatria, jadi tentu saja, mereka tahu apa arti tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Long Haoshen tahu kalau ketiga tetua itu masih tidak percaya. Sambil tersenyum, energi spiritual yang lembut muncul dari tubuhnya, dan segera menyelimuti ketiga tetua itu. Elemen cahaya yang murni ini, itu segera membuat ketiga tetua ini bergidik. Pada saat berikutnya, perasaan menyenangkan yang tak terlukiskan memenuhi setiap inci tubuh mereka. Bahkan anggota tubuh mereka yang hilang mengalami sensasi yang sama, meskipun telah hilang. Energi spiritual mereka semua melonjak keluar, dan hanya dalam beberapa detik, energi spiritual mereka telah tumbuh dengan jumlah yang bahkan lebih dari apa yang akan mereka capai dengan kultivasi beberapa bulan. Sekarang para tetua ini tidak lagi ragu. Meskipun mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan, mereka menyingkir dengan cepat dan memberi hormat pada Long Haoshen dengan sopan. Long Haoshen tiba di tengah simbol besar dengan lencana gunung suci. Dia menutup matanya perlahan-lahan, saat dia diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat dia memejamkan matanya, kekuatan mentalnya segera meluas. Apakah itu Yang Haohan, Chai atau tiga tetua itu? Mereka semua merasakan kalau kesadaran mereka kabur untuk sesaat. Kali ini, bahkan Yang Haohan tidak bisa untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Sungguh kekuatan mental yang kuat, gumam Yang Haohan. Bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Iblis, tidak mungkin baginya untuk memahami bagian dalam gunung suci di dalam barisan besar gunung suci kesatria. Susunan besar ini berisi elemen cahaya yang sangat kuat, serta rahasia dari susunan lain yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari rahasia ini berasal dari elf kuno. Bahkan kuil kesatria yang secara langsung mengendalikan gunung suci kesatria, itu tidak sepenuhnya memahami rahasia susunan besar itu. Namun, kekuatan mental Long Haoshen tidak menemui halangan sama sekali saat dia berdiri di sana. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, dia telah menyelimuti seluruh gunung. Sebagai orang yang memiliki fisik dewa cahaya dan domain dewa cahaya, bagaimana bisa ada susunan elemen cahaya yang menolaknya? Itu seperti seorang gadis yang telah membuka hatinya sepenuhnya, dan mengizinkannya untuk mempelajarinya sesuai keinginannya. Segera, Long Haoshen merasa seperti kalau dia sudah tahu semua yang ingin dia ketahui. Setelah mempelajarinya, Long Haoshen menemukan bahwa gunung suci kesatria itu sendiri, itu terdiri dari 9 susunan elemen cahaya yang dipecah menjadi susunan tengah dan 8 susunan luar. Kesembilan susunan tersebut kemudian membentuk susunan yang benar-benar baru. Arai telah dilemparkan dengan kerumitan hingga sedemikian rupa, sehingga dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dan Arai ini juga memiliki kemampuan membatasi yang sangat kuat. Bahkan jika pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 menerobos tempat ini, mereka mungkin akan sangat menderita di tangan barisan Arai ini. Ada banyak binatang magis elemen cahaya yang hidup di Gunung Suci Kesatria. Mereka juga merupakan sumber tunggangan bagi para kesatria muda di kuil kesatria. Namun, rahasia sebenarnya dari gunung itu terletak pada bagian dalamnya. Lokasi di mana dia berdiri saat ini, itu adalah titik fundamental dari formasi sentral di antara 9 formasi. Mengontrol susunan besar ini, itu harus dilakukan dari sini, sedangkan lencana gunung suci di tangannya, itu adalah kunci untuk membuka kekuatan penuh susunan ini.
Mengangkat lencana di atas kepalanya, Long Hao Shen perlahan-lahan menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Segera setelah energi spiritual elemen cahaya yang murni memasuki dalam lencana, itu segera bersinar terang dengan cahaya keemasan. Lencana itu tampaknya menghasilkan dengungan samar, dan setelah itu, 9 susunan di gunung benar-benar merespons. Riak emas melebar di bawah kaki Long Hao Shen, dan segera menerangi simbol peri kuno. Hanya dalam beberapa detik, semua simbol elf kuno di tengah gunung ini langsung menyala. Semua simbol tampaknya dihidupkan kembali. Saat cahaya keemasan mulai mengalir, beberapa lingkaran simbol emas berputar yang searah dengan jarum jam, sementara yang lainnya berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Simbol emas juga mulai muncul di udara, serta di sekitar lencana gunung suci di tangan Long Hao Shen. Yang Hao Han telah memberi tahu Long Hao Shen sebelum mereka tiba di sini, bahwa setelah dia mengaktifkan lencana gunung suci, dia akan dapat merasakan gua yang tersegel. Sekarang, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa lencana gunung suci ini, itu telah memberinya beberapa aura yang berbeda. Salah satunya untuk mengaktifkan pertahanan, yang satunya untuk mengaktifkan serangan, dan yang terakhir adalah jalan menuju gua yang tersegel. Dengan pikiran semacam ini, lencana diaktifkan dan seberkas cahaya yang kuat tiba-tiba meletus dari bawah kaki Long Hao Shen, dan langsung terhubung dengan langit-langit. Long Hao Shen benar-benar diselimuti oleh berkas-berkas cahaya. Elemen cahayanya sangat padat, sehingga hampir tak terlihat. Bahkan CR yang memiliki kekuatan pemurnian, itu merasakan kelesuan yang hampir membuatnya tidak bisa bergerak. Untuk mengaktifkan susunan Gunung Suci Kesatria, itu tidak hanya membutuhkan lambang Gunung Suci, tapi juga membutuhkan kemampuan elemen cahaya yang cukup kuat. Jika itu adalah elemen lain, semuanya akan gagal. Jika pusat kekuatan besar dengan elemen kegelapan berhasil mencuri lencana Gunung Suci dan berhasil masuk ke sini, maka, itu hanya akan ada dua hasil. Yang pertama adalah jika mereka cukup kuat, sehingga mereka bisa keluar dari barisan dan pergi, tapi hasil yang kedua ini jauh lebih mungkin, karena mereka akan terkoyak oleh elemen cahaya. Sinar cahaya berlangsung selama setengah menit sebelum perlahan-lahan menghilang. Ketika berkas cahaya mereda, Long Hao Shen telah menghilang. Dikelilingi oleh elemen cahaya yang padat, dia menempuh jarak yang sangat pendek melalui ruang dan waktu. Melalui investigasi yang telah dilakukan Long Hao Shen sebelumnya, dia sudah tahu lokasi pasti dari gua yang tersegel ini. Namun, lokasi tersebut telah benar-benar ditekan oleh susunan Gunung Suci para kesatria. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak percaya diri untuk masuk ke sana tanpa lencana Gunung Suci. Tempat ini berada di bawah Gunung Suci Kesatria. Cahaya keemasan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Hal pertama yang dirasakan Long Hao Shen adalah rasa dingin, bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia masih bisa merasakan kedinginan, bahkan dengan kultivasinya saat ini, itu telah menunjukkan betapa kuatnya rasa dingin itu. Itu sudah jelas, itu bukan hanya masalah suhunya saja. Segala sesuatu di sekitarnya telah dibersihkan, yang muncul di hadapan Long Hao Shen saat ini, itu adalah sebuah koridor yang diaspal dengan batu abu-abu. Lingkungannya gelap gulita, tetapi Long Hao Shen secara pribadi bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan itu cukup untuk menerangi beberapa meter jauhnya. Udara di koridor ini sangatlah busuk, sementara hawa dingin melonjak dari depan. Long Hao Shen mengangkat tangannya, dan nyala api putih yang lembut segera muncul. Dengan jentikan jarinya yang lembut, nyala api putih terbang ke depan. Itu tidak terlalu besar, tapi kemanapun dia pergi, dia dapat membakar kotoran di udara, dan tidak terlalu penting apakah udaranya bisa bernapas atau tidak. Dia hanya tidak menyukai kekotoran ini. Pada saat yang sama, dia bisa melihat situasi di depannya dengan jelas di bawah cahaya api putih itu. Koridor perlahan-lahan memanjang ke bawah, sehingga api putih langsung mendarat di dinding di depannya. Api putih itu tidak padam, dan malah dapat menyala di dinding seperti lentera. Namun, itu tidak membakar batu berwarna abu-abu itu. Di bawah cahaya dari api putih ini, Long Hao Shen terus berjalan maju. Lencana Gunung Suci di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup, yang berfungsi sebagai sumber cahaya sampai tingkat tertentu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.